Bab 1645, Dewa. Duar. Begitu Jino mencapai pintu masuk aula, 6 kekuatan menakutkan menyelimutinya. Dia tidak bisa menangkis kekuatan dan tekanan yang dahsyat. Dia jatuh berlutut, tanah pun meledak. Jino berlutut di tanah dengan muka pucat, darah terus mengalir keluar dari tubuhnya yang retak. Linneo, sang pemimpin, memandang Jino dengan sinis. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu bukan teman kami, kamu akan menjadi musuh kami." Jino memandang Linneo dan yang lainnya dengan galak, menggertakkan giginya sambil berujar dengan keras, "Ketakutan sudah membutakan pikiran kalian. Kalau masih tidak sadar, kalian akan dihukum oleh dewa. Lancang sekali kamu." Seorang dewa utama sangat marah dan hendak mengeksekusi Jino secara langsung, tapi dihentikan oleh Linneo. Dia memandang Jino sambil berujar, "Biarkan dia hidup dulu." Sesudah itu, dia merentangkan telapak tangannya, lalu sebuah api melesat tepat ke kening Jino. Api pemurnian. Sewaktu api pemurnian memasuki tubuhnya, mata Jino melotot lebar. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya mulai bergetar, mukanya berangsur-angsur berubah aneh. Api pemurnian membakar benih ilahid. Jino meringkuk di tanah dan mengerang kesakitan. Linneo diam saja menyaksikan kultivasi Jino mulai menghilang sedikit demi sedikit. Di waktu ini, seolah-olah sepanci minyak panas dituangkan ke tubuh Jino. Organ dalamnya dan benih ilahi dalam tubuhnya sedang digoreng, terutama benih ilahi di tubuhnya. Cahaya dewa di permukaan sudah menghilang sedikit demi sedikit. Sewaktu cahaya dewa menghilang, kultivasinya juga menghilang. Dalam waktu beberapa menit saja, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Linneo memandang Jino yang kesakitan sambil berujar dengan sinis, "Tanpa benih ilahi, kamu bahkan tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi seorang penghujat." Sambil bicara, dia melangkah keluar dari kuil ke daerah kumuh. Beberapa dewa utama segera mengikuti. Mereka tidak menyerang lagi karena Jino sekarang benar-benar sudah lumpuh. Sesudah para dewa utama pergi, Jino masih meringkuk di tanah. Perasaan terbakar oleh api pemurnian itu begitu menyakitkan hingga dia merasa ingin mati, tapi dia masih menggertakkan giginya dan bertahan. Menyesal. Dia tidak menyesal. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik. Dia sudah memakai banyak cara untuk bangkit dari alam rendah hingga mencapai posisi dewa utama. Oleh karena itu, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik, dan orang baik tidak akan berumur panjang. Namun, dia selalu menjaga batasnya. Memakai orang-orang miskin itu untuk mengancam Sander. Dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa melakukannya walau harus mati. Lelaki sejati tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kalau Sander kembali untuk membunuhnya, dia tidak akan diam saja. Dia akan melawan dan bertarung sampai mati. Namun, dia tidak akan pernah melakukan tindakan tidak tahu malu seperti memakai orang miskin untuk mengancam Sander, walau dia harus mati. Bagaimanapun, baginya perilaku semacam ini lebih buruk dari penistaan agama. Jino menggertakkan giginya, tubuhnya masih berkedut hebat, kultivasinya masih menurun dengan cepat. Dia merasa lebih lemah dari sebelumnya, seolah-olah semua kekuatannya sudah terkuras. Dia tahu kalau benih ilahi dalam tubuhnya akan segera lenyap sepenuhnya, dan dia, Jino, akan segera menjadi orang lumpuh. Seperti yang dilakukan Sigo waktu itu. Di waktu ini, dia sedang mengalami neraka. Rasa sakit yang hebat membuat kesadarannya berangsur-angsur kabur, pandangannya juga kabur, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Namun, dia tetap tidak menyesal. Bukan saja dia tidak menyesal, dia juga sangat membenci Linneo dan yang lainnya. Inilah yang disebut dewa. Atas dasar apa mereka bilang Sander dan Meyla adalah penghujat?
Dibandingkan dengan Sander dan Meila, para dewa utama ini adalah penghujat sejati. Mereka menduduki posisi tinggi sebagai dewa, dan dengan seenaknya menguasai semua makhluk hidup. Siapapun yang menentang mereka atau mengganggu kepentingan mereka akan dianggap sebagai penghujat. Sekelompok dewa yang egois dan sangat jelek menggerogoti peradaban dewa. Dan bukankah dia juga salah satu dari kelompok orang ini? Yal, dia kelompok mereka. Apa dia kurang korup selama bertahun-tahun? Apa dia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi? Ada, bahkan banyak. Segala hal yang pernah dilakukannya di masa lalu kini muncul dengan jelas dalam pikirannya. Meringkuk di tanah, dia mengulurkan tangan kanannya dengan gemetar dan mencoba membuka matanya. Ketika benih ilahi dalam tubuhnya hampir menghilang sepenuhnya, dia berujar dengan suara gemetar, "Dewa, ampuni aku." Terjadi keheningan sejenak. Duar. Benih ilahi yang sudah terbakar oleh api pemurnian dan menjadi redup, mendadak memancarkan api keemasan. Api pemurnian masih menyala, kultivasinya masih menghilang dengan cepat. Dia masih merasakan sakit, tapi dia tersenyum, karena di waktu itu, dia merasakan dewa. Dia juga memahami apa itu dewa. Kalau orang melakukan kesalahan, dia pasti tidak akan langsung menjadi Buddha walau sudah menyesal. Kenapa orang baik harus melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya untuk menjadi seorang Buddha, sementara orang jahat bisa menjadi Buddha segera sesudah menyesal? Ini salah. Dia mengerti apa maksud dewa. Kehidupan baru tidak akan diperoleh dengan mudah. Itu harus dibayar dengan harga tertentu. Dia mau terlahir kembali, maka dia harus menderita, menanggung kesulitan, dan menebus dirinya sendiri. Di daerah kumuh di Akademi Doa. Seperti biasa, Shigo sedang mengajar sekelompok siswa. Kelasnya sudah bertambah banyak. Awalnya jumlah siswanya hanya 100 orang, sekarang sudah bertambah menjadi lebih dari 200 orang. Tak hanya itu, bagian luar kelas juga dipenuhi banyak siswa. Ramai orang tapi semuanya sangat tenang. Mereka mendengarkan ceramah Shigo dengan penuh perhatian. Sejak dibukanya Akademi Doa, Shigo tidak diragukan lagi merupakan mentor terbaik di akademi, karena dia pernah berada di Aula Laksa Dewa, jadi dia berpengetahuan luas dan hebat. Selain itu, dia mengajar dengan sangat serius dan tanpa syarat. Kini, banyak muridnya yang mulai berlatih dan meraih keberhasilan besar. Bisa berlatih di daerah kumuh ini tidak diragukan lagi merupakan perubahan nasib yang nyata bagi mereka. Khususnya bagi para orang tua siswa, kegembiraan mereka melihat anak-anaknya bisa belajar dan berlatih tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saja. Mengubah nasib. Mereka sudah tinggal di daerah kumuh ini sepanjang hidup mereka, terbiasa hidup tanpa harapan. Mereka tak berani bermimpi kalau anak-anak mereka suatu hari nanti bisa belajar dan berlatih, bisa meninggalkan tempat ini, dan menjalani kehidupan layak seperti orang-orang di luar sana. Mimpi seperti itu adalah kemewahan. Namun sekarang ini bukan mimpi, ini kenyataan. Di dalam kelas, Shigo memegang sebuah buku kuno, mondar-mandir sambil berujar perlahan, "Ketika bertemu orang, kamu harus selalu memperlakukan mereka dengan tulus, dan tidak selalu memakai tipu daya. Kalau seseorang datang dengan kepalsuan, tanggapi dengan ketulusan. Sesudah waktu yang lama, yang palsu juga akan menjadi tulus." Dia membaca sangat lambat, mencoba memastikan semua siswa bisa mendengar dengan jelas. Selanjutnya, para siswa segera mengikuti. "Ketika bertemu orang, kamu harus selalu memperlakukan mereka dengan tulus, dan tidak selalu memakai tipu daya." Para siswa di luar kelas pun bergegas mengikuti. Walau ada kebingungan di muka-muka muda itu, mereka sangat serius. Di waktu ini, seorang anak kecil mendadak mengangkat tangannya.
Sigo memandang anak kecil itu sambil berujar penuh senyum, "Asyar, apa yang mau kamu tanyakan?" Anak lelaki itu berdiri sambil mengedipkan matanya yang besar. "Guru, apa benar-benar ada dewa di dunia ini?" Anak lelaki lainnya juga memandang Sigo dengan penasaran. Sigo pernah mengajari mereka tentang dunia ini sebelumnya. Mereka tahu kalau mereka hidup di alam semesta yang disebut peradaban dewa, dan dalam peradaban dewa ini, dewa adalah penguasa tertinggi. Sigo tersenyum sambil berujar, "Ya." Anak lelaki kecil bernama Asyar menggaruk kepalanya sambil berujar, "Guru, siapa yang lebih kuat, kamu atau dewa?" "Tentu saja Guru, Sigo lebih kuat." Seorang gadis kecil yang duduk di sebelah bocah lelaki itu mendadak berdiri, menendang pantat bocah lelaki itu, sambil berujar dengan marah, "Asyar, kamu berani mempertanyakan Pak Sigo, aku akan memotong itumu." Asyar begitu takut hingga menutupi selangkangannya dengan tangannya. Anak lelaki kecil di sebelahnya juga mundur tanpa sadar. Sigo memandang gadis kecil itu dan tersenyum. "Julissa, jangan menakuti Asyar." Gadis kecil bernama Julissa mengedipkan mata sambil berujar, "Pak Sigo, kamu lebih kuat dari dewa, kan?" Sigo tersenyum sambil berujar, "Dewa lebih kuat dari Bapak." Julissa tidak percaya. "Ada orang yang lebih kuat dari Pak Sigo. Ini tidak mungkin." Anak-anak lainnya juga tidak percaya. Di dalam hati mereka, Guru Sigo tidak diragukan lagi adalah yang terhebat karena dia tahu segalanya. Sigo tertawa, lalu berujar, "Dunia ini sangat besar, kalian harus berlatih dengan baik dan pergi keluar untuk melihat dunia yang lebih luas kelak." Sekelompok anak itu mengangguk cepat. Sebenarnya mereka juga mendambakan dunia luar. Mereka mendengar kalau anak-anak di luar sana bisa memperoleh cukup makanan setiap hari, itu rasanya seperti hidup di surga. Sesudah kelas, Sigo berjalan keluar. Para siswa segera memberi jalan kepadanya dan memberi hormat. Sepanjang jalan, banyak siswa datang untuk bertanya, dan Sigo menjawabnya dengan sangat sabar. Dan di waktu ini, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa aura menakutkan mendadak muncul di atas Akademi Doa, tekanan kuat memenuhi langit dan bumi. Para siswa kaget, dan mereka memandang Linneo yang muncul. Muka mereka pucat dan ketakutan. Sigo juga memandang Linneo dan yang lainnya. Alisnya berkerut. Dia buru-buru menghibur para siswa yang ketakutan lalu berjalan menuju langit. Walau kultivasinya hancur, dia mulai membangunnya kembali kemudian. Tentu saja, masih jauh dari sebelumnya. Sigo memandang Linneo dan yang lainnya. "Aku akan pergi bersama kalian." Dia tidak panik karena dia sudah tahu akan ada hari ini. Linneo memandang Sigo sambil berujar, "Siapkan formasi." Selesai bicara, dewa utama di sampingnya mendadak mengeluarkan 6 bendera, yang berubah menjadi 6 cahaya yang melayang di antara langit dan bumi. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti seluruh daerah kumuh itu, berniat menempatkan seluruh daerah kumuh itu ke dalam formasi itu. Sigo kaget. Dia melotot ke arah Linneo dan yang lainnya. Mereka hanya orang biasa. Mereka tidak membahayakan kalian. Linneo tidak memberinya kesempatan berbicara. Dia hanya mengangkat tangan kanannya sedikit, dan aura menakutkan langsung menyelimuti Sigo. Bagaimana Sigo bisa menangkis kekuatannya sekarang? Tubuh dan jiwanya mulai menjadi ilusi, dia sendiri juga merasakan sakit yang luar biasa. Rasanya seluruh tulang di tubuhnya patah sedikit demi sedikit. Kalau saja Linneo tidak berniat mengampuni nyawanya untuk mengancam Sander, pukulan asal ini sudah cukup untuk membunuhnya dan membuatnya lenyap dari dunia ini sepenuhnya. Kenapa kalian menyakiti Pak Sigo? Di waktu ini, di bawah, Edo mendadak memandang Linneo dan yang lainnya di langit sambil berteriak. Dia juga sangat takut, tapi dia tetap berdiri,
Tangannya yang gemetar mengepal erat, kakinya gemetar, sorot matanya marah bukan main. Kemarahannya lebih besar dari rasa takut. Di waktu ini, banyak sekali orang dari daerah kumuh berlari menuju akademi. Ada yang memegang cangkul, ada yang memegang batu bata, dan ada pula yang memegang panci dan wajan. Tak lama kemudian, semakin banyak orang dari daerah kumuh berbondong-bondong masuk ke akademi. Mereka memandang dengan marah ke arah Linneo dan yang lainnya di langit. Walau naluri mereka mengatakan kalau orang-orang itu semuanya adalah tokoh-tokoh besar dari luar, di waktu ini, tidak ada rasa takut di mata mereka. Mereka memandang Linneo dan yang lainnya dengan marah. Salah satu dari mereka mendadak mengangkat cangkul di tangannya dan berteriak, "Jangan sakiti Pak Sigo! Jangan sakiti Pak Sigo!" Makin banyak orang yang berteriak, sambil mengacung-acungkan senjata untuk menambah keberanian, berusaha menakut-nakuti orang-orang di langit itu. Di luar, semakin banyak orang berbondong-bondong menuju akademi. Mereka belum pernah melihat dewa, tapi bagi mereka, Sigo adalah dewa mereka. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menyakiti guru Sigo. Di langit, Linneo memandang orang-orang malang di bawah dengan remeh. Sekelompok semut saja berani melawan dewa. Di matanya, membiarkan semut-semut ini tetap hidup sudah berkah luar biasa. Sekarang, semut-semut ini mau melawan mereka. Ini konyol dan tidak masuk akal. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan semua semut di bawah ini hidup dengan baik. Selama bisa hidup dengan baik, semut-semut ini akan menginginkan lebih. Linneo mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pelan. Aura menakutkan mendadak menyapu. Seluruh dunia bergetar hebat di waktu ini. Petir yang sangat deras muncul lalu menyambar, seolah-olah kiamat sudah tiba. Dia mau semut-semut ini mengenali identitas mereka sebagai semut. Melihat ini, muka Sigo terkejut. Dia tahu jelas kekuatan Linneo. Orang-orang di bawah ini hanyalah orang-orang biasa, bagaimana mereka bisa menangkis kekuatan Linneo? Tanpa berpikir panjang, dia membakar tubuh dan jiwanya, lalu menerjang ke arah Linnea. Di waktu ini, dia tidak memikirkan perilakunya yang merupakan bunuh diri. Dia tidak memikirkan masalah mati. Nalurinya sekarang adalah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia bertanggung jawab. Dia harus melakukannya. Bersambung.